Pakar psikologi forensik Reza Indragiri dalam dialog di NTV Morning pagi tadi mengatakan, dalam sidang pra-peradilan Peggy Setiawan, keputusan hakim bersifat final dan tidak dapat dikoreksi. Sehingga dalam pembuktian kemarin, seharusnya pihak Polda Jawa Barat maupun kuasa hukum tidak boleh ada rekayasa dalam menghadirkan alat bukti. Tidak ada hal yang bisa dievaluasi, apalagi dikoreksi terkait dengan penetapan atau putusan pra-peradilan, karena sifatnya final. Berbeda dengan sidang pokok perkara, ada sidang tingkat 1 di pengadilan negeri, ada banding di tingkat pengadilan tinggi, ada kasasi di tingkat Mahkamah Agung, berarti ada hal-hal yang bisa dievaluasi yang berujung pada langkah koreksi. Tapi tidak demikian halnya pada pra-peradilan. Begitu hakim ketok palu setelah membacakan putusan atau penetapannya, tidak ada langkah banding, tidak ada langkah kasasi, karena itu bersifat final. Karena itu memang, walaupun belum masuk ke pokok perkara, kerja-kerja terkait dengan penetapan seseorang sebagai tersangka itu memang harus dikerjakan secara sempurna. Karena sekali lagi, kalau ternyata tidak sempurna, dan hakim memutuskan berbeda dengan ekspektasi otoritas penegakan hukum dalam hal ini Polda Jabar, maka sekali lagi, tidak ada yang bisa dikoreksi, dan tidak ada yang bisa dievaluasi. Bisa dibenarkan, kita masuk ke parameter yang ketiga, yaitu objektif. Tadi saya katakan ada 4 parameter, tuntas, menyeluruh, objektif, transparan. Sekarang kita fokus pada aspek objektif. Apa yang saya maksud dengan aspek objektif adalah 2 hal. Pertama, bahwa kerja penegakan hukum, termasuk dalam konteks ini adalah mencari alat bukti, misalnya akun Facebook, harus dilakukan sesuai dengan koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku. Itu makna objektif yang pertama. Makna objektif yang kedua, bahwa kerja yang sama tersebut harus dilakukan sesuai dengan kaidah ilmiah, berdisiplin dengan azas-azas kerja saintifik. Oleh karena itu, alat bukti apapun yang dihadirkan oleh Polda Jabar, nantinya mungkin oleh kejaksaan, termasuk di sidang pra-peradilan, adalah betul-betul alat bukti yang diperoleh sesuai dengan kaidah hukum dan kaidah saintifik. Jangan sampai misalnya Facebook itu dirampas sedemikian rupa, sehingga bisa jadi memunculkan persoalan etik di kemudian hari. Lebih-lebih lagi, jangan sampai kemudian alat bukti berupa akun Facebook itu misalnya, saya berandai-andai, direkayasa sedemikian rupa. Ada bagian yang dipotong, ada bagian yang ditanamkan, dan seterusnya untuk memunculkan kesan-kesan tertentu pada diri seorang tersangka. Lagi-lagi, kalau bentuk rekayasa semacam ini dilakukan terhadap alat bukti apapun itu, maka ini bisa berkonsekuensi pada persoalan etik yang lain, yaitu rekayasa, penghilangan, dan sejenisnya terkait dengan alat bukti. Nah, jadi digunakannya akun Facebook seseorang sebagai alat bukti oleh pihak Polda apapun itu, silakan saja, asalkan sekali lagi objektif sesuai kaidah hukum dan objektif sesuai dengan kaidah saintifik.